Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Para pastores, diakon, pimpinan umat sekalian, para suster, pemerintah desa Kali Induk dan desa Kali Selatan, Bapak Hukum Tua. Selamat datang ya, bersama bergabung dengan kami. Terima kasih hadirannya. Hari ini hari Selasa tanggal 14 September 2021. Tentu kita bertanya-tanya ada apa pada hari ini. Dan yang berikut, kenapa Pastor Rain dengan umat di sini pimpinan memilih tanggal ini, hari ini, Selasa 14 September 2021 untuk memberkati kapel Salib Suci, di mana kita ya sebagian ada dan rumah budaya yang ada di ini juga bagiannya dan ada di atas ya. Saudara-saudara yang terkasih, tentu ini suatu pilihan. Kenapa pilih hari ini, tanggal ini? Dan pilihan itu tidak bisa dilepaskan dari suatu cerita, kisah yang panjang. Pemberkatan salib sudah terjadi 6 bulan lalu, 10 Maret, bertepatan dengan ulang tahun dari Pastor Rain, ke 54 ya, ulang tahun, dan diletakkan dengan posisi menghadap desa Kali ya, untuk memberkati Kali. Kenapa tidak menghadap ini, pemandangan bagus Manado sana? Pastor Rain bilang, ada ini patung Yesus memberkati kota Manado. Sekarang orang minta supaya Kali diberkati. Ya. Dan ya ini orang tepuk tangan ya, spontan, Kali diberkati ya. Desa Kali ini, Kali Induk dan Kali Selatan. Ini orang pemerintah keduanya Hukum Tua ada di sini. Bapak Hukum Tua Desa Kali Induk tadi, Bapak Yohanes Parengkuan mengatakan bahwa desa Kali ini kampung tua, ya, desa tua, berusia 542 tahun. Ya. 563 tahun. 563 tahun. Maksudnya, sejak 1543 ya, 43 ya, atau 42 sehingga menjadi tahun 21 sekarang ya. 1542 sampai dengan sekarang tahun ini menjadi 563 tahun. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Ekaristi dengan pemberkatan salib kapel ini dan rumah budaya pada tanggal 14 September. Kenapa dipilih 14 September? Karena di dalam kalender Gereja Katolik ini adalah pesta Salib Suci. Di dalam kalender Keuskupan Manado ini adalah peringatan ke-153 tahun kembalinya iman Katolik di daerah ini, mulai dari kemah. Pada tahun 1868 mulai Pastor Yohanes de Vries SJ berlabuh di kemah dan mulai pembaptisan di sana. Kembalinya iman Katolik di wilayah ini, Keuskupan ini. Saudara-saudara yang terkasih, demikian ada kisah yang panjang dari pilihan tanggal ini kan. Siapa Pastor Rain pilih tanggal ini? Ini sejarah panjang di dalam Keuskupan ini, sejarah panjang dari desa Kali ya, yang diberkati oleh Tuhan, dan sejarah panjang di dalam perayaan ini, pesta salib suci.
Untuk 14 September dalam keuskupan tadi sudah disampaikan. Untuk Desa Kali juga mempunyai event yang di dalam umat Katolik punya makna yang mendalam, yaitu pada tahun 1644, berarti 102 tahun kemudian sesudah Desa Kali ini berdiri, Lorenzo Geralda dibunuh karena iman. Yang waktu itu memang belum beragama, masih orang bilang alifuru kan di sini semua. Ya. Nah, sedangkan tanggal 14 September ini kembali pada sejarah yang panjang di dalam gereja Katolik, gereja Kristiani, yaitu pada tahun 312 Konstantin Agung mengalahkan kaisar yang lain dalam kekaisaran Roma. Ada 4 kaisar, dia mengalahkan karena diserang, lalu mengalahkan Kaisar Maxientus, dan dengan mengalahkan itu lalu Kaisar Konstantinus menguasai yang sekarang boleh dikatakan Eropa Barat, Inggris, Prancis, Swiss, Italia, Spanyol, dan Afrika Utara di bawah Konstantinus Agung ini. Nah, kenapa kita kembali pada figur ini? Sebab pada tahun 312 ketika dia mau menghadapi ini Maxientus, kaisar yang lain itu, dia mendapat penglihatan. Penglihatan apa? Penglihatan salib yang bertuliskan dalam bahasa Yunani tu oto nika. Tu oto nika, 2 kata, tu oto nika. Dalam bahasa Latin, orang tahu semua, in hoc signo vinces. Dalam bahasa Indonesia berarti apa? Dalam tanda ini kamu akan menang. Dan begitulah Kaisar Konstantinus memerintahkan semua pasukan memakai tanda panji salib dan mulai berperang. Menang mutlak dikatakan dalam sejarah. Dan sejak saat itu Konstantinus menetapkan agama Kristiani sebagai agama kekaisaran di seluruh kekaisaran Roma. Bayangkan itu, seluruh Eropa, Afrika Utara. Ya. Dan bukan hanya itu saja, tapi dia bersama ibunya Helena minta dibaptis menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Disebut Kristus, pengikut Kristus, kembali pada Kisah Para Rasul 11:26. Oleh orang-orang di luar, mereka disebut orang-orang pengikut Kristus, Kristian, pengikut Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, nah kembali pada salib. Apa hubungannya salib ini? Yang pertama tadi cerita in hoc signo vinces, dalam tanda ini kamu akan menang. Lalu Helena dia membuat ziarah ke Tanah Suci, dan di Tanah Suci itu dia mau mencari, ibu dari Konstantinus Agung ini mencari salib yang dulu menyalibkan Yesus, salib yang menyalibkan Yesus. Ditemukanlah 3 salib di satu sumur dan diangkat. Tapi sekarang pertanyaannya, manakah salib Tuhan itu dari 3 salib? Orang tahu kan, ada 3 yang disalibkan, Yesus dan 2 penyamun. Dan atas bantuan uskup Makarios, lalu bawalah seorang wanita sakit tak tersembuhkan, lalu mulai disentuhkan. Ada inisiatif dari uskup disentuhkan ke salib-salib itu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga terjadi penyembuhan. Lalu diyakini ini pasti salib Tuhan. Dan demikian salib itu oleh Helena, ibu dari Konstantinus,
dipotong-potong, sebagian ditinggal di gereja di Golgota di Palestina, di Tanah Suci, sebagian ditinggalkan dibawa ke Roma, dan sebagian dibawa ke Konstantinopel, ya, bagian timur dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Jadi di Yunani, daerah Yunani, dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, nah sejak saat itu salib ya, dihormati. Salib ini dimuliakan, terutama oleh orang-orang beriman. Siapa itu orang-orang beriman? Ya, orang-orang Kristiani sejak saat itu. Jadi ini sudah punya tradisi yang sangat lama, sudah 1700 tahun lebih, ya, tradisi ini, kebiasaan ini. Dan lewat salib ini mau ditunjukkan apa? Ini adalah tanda, ini adalah simbol yang Tuhan pilih. Tadi orang mulai dengan siapa pilih tanggal ini, dan siapa sekarang orang ada di Bukit Watu Pinanti. Ini satu pilihan kan, pilihan. Nah demikian juga salib, ini adalah pilihan, simbol yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya yang abadi, yang setia sampai mati kepada umat manusia supaya diselamatkan. Nah memang menarik, kenapa salib kan? Salib ini yang dipilih, bukan cara kematian lain. Supaya ini menjadi suatu tanda, dan tanda yang ditinggikan. Ini bacaan pertama tadi. Salib yang ditinggikan, tanda yang ditinggikan, mengingatkan pengalaman di padang gurun ketika ular tembaga ditinggikan di tiang-tiang untuk mengingatkan orang-orang umat Allah pada waktu itu, dalam hal ini umat Israel. Barang siapa memandang ular ini, maka tembaga ini yang dinaikkan di tiang, mereka akan sembuh ketika dipagut oleh ular. Ditinggikan, inilah tanda dari salib itu. Dan bukan hanya ditinggikan, tapi luar biasa apa yang terjadi pada salib, ya, kematian yang hina ini, ternyata penghinaan ini lewat salib, kematian lewat salib dimuliakan. Ternyata kematian lewat salib ini menjadi sorotan di mana-mana. Coba bayangkan saja ini salib ini yang ada di Bukit Watu Pinantik ini, ya, menjadi sorotan di mana-mana, apalagi lewat live streaming yang disiarkan oleh Komsos Kesponana Manado. Bukan cuma orang di sini yang melihatnya, tapi juga orang-orang yang mengikuti perayaan ini. Dan sudah dari bulan ke bulan Seren mempromosikan ini ke mana-mana. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama, latar belakang Musa dengan orang-orang Israel, tiang ini menyembuhkan lewat ular tembaga yang ditinggikan. Di dalam kacamata pengalaman dari Yesus, dengan memandang salib, dengan memikul salib, maka kita diselamatkan. Dan kita tahu bahwa salib bukan akhir dari segala-galanya, tetapi justru ditinggikan, bukan hanya disalib, tapi ditinggikan sampai ke tinggi-tingginya. Dan itu yang diungkapkan di dalam bacaan kedua tadi. Dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, dan yang supaya di dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, segala yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Luar biasa ini pengangkatan, peninggian, kemuliaan yang dikenakan pada orang ini yang disalibkan. Ini kebodohan bagi orang-orang Yunani yang punya pikiran filosofi hidup. Kenapa mesti mati bodoh-bodoh begini? Dan menjadi sandungan bagi orang-orang Yahudi. Kenapa mesti jadi begini kalau dia Mesias?
dia adalah Tuhan, anak Allah, kenapa mesti jadi begini? Tapi justru saudara-saudara yang terkasih, dengan cara ini Allah menyelamatkan manusia karena cintanya yang begitu mendalam kepada umat manusia. Dan dengan cara ini maka Paulus mengatakan kepada umat di Filipi, Allah sangat meninggikan dia. Saudara-saudara yang terkasih, tentu ini menjadi suatu refleksi bagi kita sepanjang masa. Coba kembali pada pesta salib suci ini. Sudah sejak tahun 312 ditemukan salib ini. Tapi tentu kembali kepada Yesus ketika disalibkan. Apa arti makna dari salib ini? Dan perjalanan umat Kristiani sampai saat ini dengan segala kesulitan, dengan segala penderitaan. Tapi ini justru menunjukkan bahwa supaya kita melihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita mempunyai salib tersendiri. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam rupa-rupa pelayanan kita, pengabdian kita, di dalam gereja, di luar gereja, di dalam pemerintahan, di tengah-tengah masyarakat, pasti ada salib-salib yang mewarnai, menandai kehidupan kita. Yang lain kali tidak diberi tempat penting, ini kecil saja, atau dianggap tidak ada ini salib-salib. Saudara-saudara, bila kita menyadari dan menerima bahwa ternyata dalam hidup ini ada salib-salib dalam kehidupan kita, maka kita lalu sebenarnya menyatakan iman kita bahwa kita mengambil bagian di dalam mengikuti Yesus dengan salibnya. Sehingga seperti Yesus katakan, datanglah kepadaku kalian yang lelah, letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan dan kamu akan merasa legah dan ringan. Pikulah kuk yang kupasang. Rasa berat memang ada. Saya bayangkan ini cerita dari Pastor Rain dan umat di sini yang mengangkut material dari jalan raya sana kan, jalan raya menuju kemana ini? Ya, dari jalan sana. Sedangkan kita tadi saja dipakaikan sepatu boots ya, untuk lewat jalan. Apalagi yang pikul-pikul material, luar biasa itu pengorbanan. Dan kita dengar sampai subuh tadi dia kerja di tempat ini. Sampai memang pagi-pagi buta masih bekerja di tempat ini. Saudara-saudara, itulah beban-beban kita. Tapi menjadi ringan kalau kita menerimanya. Memang ada itu beban, bukan berarti hidup ini tanpa beban, tetapi bahwa beban itu dipikul bersama. Bahwa beban itu kita pikul bukan hanya bersama antar kita umat dan masyarakat, dukungan dari pemerintah, dari donatur, benefaktores dengan doa-doa dari jauh, tapi juga dukungan dari umat satu sama lain di sini. Maka mari kita mohon semoga hidup yang lain kali ditandai oleh penderitaan tidak menakutkan, dan karena itu tidak dihindari tetapi dihadapi, karena orang sama-sama memikul beban bersama Tuhan untuk diselamatkan, terutama beban dosa kita, karena Tuhan mengasihi kita sekalian. Semoga demikian.